Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetya Wasista dengan NIM 721141142 dari akuntansi D 2019. Di sini saya akan menjelaskan sumber daya komputasi dan komunikasi. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan peranti keras. Komputer memiliki bermacam-macam kecepatan dan harga, namun semua memiliki fitur-fitur yang umum. Fitur yang menjadi perhatian kita adalah prosesor, memori, kapasitas penyimpanan, dan alat input dan output. Komputer-komputer besar yang menjalankan kebanyakan aplikasi komputer untuk sistem informasi tersentralisasi disebut sebagai komputer mainframe atau cukup mainframe saja. Mainframe mendukung ratusan bahkan ribuan pengguna dan operasi secara sekaligus. Prosesor sering disebut juga sebagai unit prosesan pusat atau Central Processing Unit. Prosesor adalah tempat di mana pemrosesan dilakukan. Intel Advanced Micro Device, AMD Citrix, Motorola, dan perusahaan-perusahaan lain yang memproduksi prosesor mikro terdapat di banyak komputer mikro populer. Memori pada dasarnya data disimpan di dalam sebuah komputer dalam dua cara. Memori yang penyimpanan, yang disebut juga ruang penyimpanan atau random access memory atau RAM. Alat-alat input data yang diterima manusia mengacu pada input yang diisi oleh seorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, dan lain-lain. Terdapat dua kendala bagi data yang diterima manusia, yaitu pertama yang lambat dan kedua akurasi yang tidak tinggi. Alat output, suatu alat yang menyajikan dan mengirimkan data dari komputer kepada pengguna. Alat output yang umum adalah komputer, printer, CD, dan pengeras suara. Multimedia evolusi alat input dan output adalah menuju ke arah multimedia. Pengguna lebih dari satu media pada saat yang sama. Sebagai contoh, informasi berbentuk teks dapat diproyeksikan ke layar komputer dengan disertai suatu gambar atau video. Alat-alat komputasi pribadi. Komputer mikro saat muncul pertama kali bukan tergabung dalam suatu jaringan. Setiap pengguna komputer mikro menggunakan sumber daya ini hanya untuk keperluan pribadi. Kini masing-masing pengguna komputer mikro dapat berbagi file, printer, sumber daya lainnya ketika terhubung oleh suatu jaringan. Peranti lunak. Terdapat dua jenis dasar peranti lunak, yaitu peranti lunak sistem dan peranti lunak aplikasi. Peranti lunak sistem dibutuhkan untuk menggunakan komputer, sedangkan peranti lunak aplikasi digunakan untuk memproses data pengguna. Peranti lunak sistem. Peranti lunak sistem atau sistem software atau yang disebut juga peranti lunak sistem operasi menjalankan tugas-tugas yang mendasar yang dibutuhkan oleh suatu pengguna dari satu komputer tertentu. Tugas-tugas ini berhubungan dengan peranti keras dan bukan dengan aplikasi yang dikerjakan oleh perusahaan atau pengguna. Peranti lunak aplikasi. Programmer akan memasukkan serangkaian angka 0 dan 1 ke dalam memori komputer untuk mengendalikan operasinya. Para profesional sistem informasi membuat peranti lunak siap pakai dan peranti lunak aplikasi sesuai pesanan. Peranti lunak siap pakai memiliki dua keuntungan yang penting, yaitu satu, peranti lunak siap pakai telah tersedia, yang bisnis tidak harus menunggu programmer untuk mengembangkannya selama 3 minggu atau 6 bulan. Yang kedua, keuntungannya ada peranti lunak siap pakai lebih murah daripada peranti lunak khusus. Komunikasi, kecepatan transmisi dapat antara komputer yang berlangsung melalui sistem telepon publik seringkali lebih lambat daripada ketika komputer tersambung melalui jaringan sendiri. Alasannya adalah karena protokol untuk komunikasi sistem telepon publik dirancang untuk komunikasi suara yang dengan kualitas kecepatan seluruh komunikasi yang tidak harus tinggi. Protokol ada spesifikasi dalam pemformatan data yang akan ditransfer di antara peralatan komunikasi. Koneksi publik, seseorang yang menggunakan sistem telepon tetap dapat memahami komunikasi. Protokol-protokol untuk sistem telepon publik dirancang untuk memenuhi kriteria minimum transmisi suara, transmisi analog bermutu rendah, dan kualitas yang dibutuhkan untuk komunikasi data secara signifikan lebih rendah daripada dihubungkan dengan transmisi data komputer. Saluran pribadi atau private line adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi Anda. Saluran pribadi yang ditunjukkan untuk Anda digunakan dan disediakan oleh penyedia layanan umum, yaitu perusahaan telepon. Jaringan pribadi maya atau virtual private networks. Saluran pribadi mahal biayanya, paling tidak jika dibandingkan dengan koneksi internet. Saluran pribadi lebih aman karena data organisasi Anda adalah satu-satunya data yang berada pada saluran komunikasi. Untuk menikmati keamanan dan kecepatan saluran pribadi, namun tetap dapat menggunakan jaringan internet
yang berbiaya rendah, yaitu menggunakan VPN. Komunikasi jaringan. Peranti lunak tunneling hanya menciptakan seperangkat lokasi perantara peralatan telepon yang akan menyelenggarakan transfer komunikasi data tertentu. Paket data adalah suatu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengiriman, dan informasi kendali lainnya. Alamat jaringan internet. Untuk menjalankan paket-paket melalui jaringan, staf komputer yang menangani paket data harus memiliki suatu alamat yang unik. Ketika menjalankan paket-paket di internet, maka akan dipergunakan alamat IP. Jaringan lokal atau local area networks. Jaringan area lokal atau local area networks atau LAN adalah sekelompok komputer dan alat-alat lainnya seperti printer yang terkoneksi oleh suatu media yang sama. Media ini biasanya berupa kabel tembaga, namun dapat berupa nirkabel atau serat optik atau media-media lainnya. Internet telah memberikan dampak jauh lebih besar pada komunikasi berbasis komputer daripada perkembangan yang lain. Dan ia juga telah memunculkan aplikasi khusus lainnya seperti internet dan extranet. Konfigurasi komputasi dan komunikasi. Alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi kini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya. Kemungkinan yang ada dibatasi oleh usia baterai, kecepatan komunikasi, dan keamanan, serta keukuran tampilan dan keyboard, serta imajinasi pengguna. Semua komputasi yang akan dikerjakan oleh prosesor komputer yang terdapat di dalam telepon Anda. Voice over Internet Protocol adalah perlawatan komunikasi suara melalui internet laksana komunikasi digital. Setiap sinyal suara yang dapat digitalisasi dan dikirimkan melalui internet dan dimainkan kembali pada pengeras suara. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih.